kita mau mulai ibadah kita. Kita berdoa ya, kalian di rumah, kakak di sini, satukan hati. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu. Kami boleh bersuka cita di minggu pagi ini Tuhan. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, boleh bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Amin. Baca kitab suci doa tiap hari.
hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Kemarin hari Minggu kita merayakan hari apa anak-anak sekolah minggu? Yaitu hari Paskah, yaitu pesta besar, hari penting bagi umat Kristen. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, Paskah memperingati hari apa? Paskah memperingati apa? Yaitu memperingati Yesus telah menaklukkan maut dan Yesus bangkit dari kuburannya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apakah anak-anak sekolah minggu semua percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati? Bahwa Yesus telah hidup? Pasti semua percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Pertanyaan berikut, siapakah murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yaitu Thomas. Tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat ceritanya, bagaimana Thomas, bagaimana Yesus. Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
sebelum dia melihat bekas paku yang ada di tangan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tidak membiarkan Thomas seperti itu. Yesus menghampiri Thomas, Yesus menghampiri murid-muridnya. Waktu murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah, rumahnya terkunci, tiba-tiba Yesus datang ada di antara mereka. Kan luar biasa kan Tuhan Yesus bisa masuk ke rumah walaupun pintunya terkunci, jendelanya terkunci. Nah, Yesus datang masuk ke rumah, itu pertanda bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kuasa, luar biasa, tidak bisa dibatasi oleh tembok, oleh dinding, oleh pintu, oleh jendela. Tapi dia masuk untuk menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Coba adik-adik sekolah minggu, kalau kita tiba-tiba berkumpul, tiba-tiba ada orang masuk, kan kita terkejut, kita takut. Tapi Yesus mengatakan kepada Thomas, meyakinkan Thomas supaya dia percaya. Lihatlah tanda paku di tanganku. Nah, kalau bisa nampak gambarnya bahwa Tuhan Yesus memberikan tanda itu kepada Thomas supaya Thomas percaya. Nah, seperti ini gambarnya. Nanti bisa dilihat bahwa Yesus menunjukkan tangannya kepada Thomas supaya Thomas percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini Thomas juga, bahwa Thomas melihat bekas lubang yang ada dalam tubuh Yesus, sehingga Thomas yakin akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga Thomas mengakui, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Dari situlah Thomas percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dari situlah Thomas bersemangat memberitakan Injil. Maka Thomas setelah pelayanannya, dia mati martir di India. Nah, inilah perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa kehidupan yang baru. Makanya Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, iman tidak dapat melihat, tapi iman dapat mendengarkan, iman dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Seperti AC, gak bisa kita lihat dampak AC-nya, apa yang dihasilkan AC-nya, tapi bisa kita rasakan manfaat AC. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan bagaimana penyertaannya. Dia tinggal bersama-sama dengan kita, dia menyertai kita, kemanapun kita pergi, Yesus ada tetap bersama-sama dengan kita. Nah, Yesus sayang akan anak-anak. Seperti Yesus sayang kepada Thomas, seperti itulah Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak, menjaga anak-anak, melindungi anak-anak, dan sayang kepada semua manusia. Yesus bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus baik, harus rajin berdoa, patuh kepada orang tua, rajin belajar, supaya
supaya kelak bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit dari antara orang mati, sehingga kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menaklukkan segala dosa dan kematian. Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu ini, jagai mereka Tuhan, akan menjadi anak-anak Tuhan yang patuh kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membacakan ayat hafalan kita pada hari ini. Kita semuanya sama-sama mengucapkan ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus-Nya, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan. Amin. Amin.